Shalom, kita bertemu dalam renungan hari ini. Kita merenung-renungkan setiap perkataan Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini. Kiranya kita berdoa dan berharap selalu ya, setiap perkataan Tuhan yang kita baca hari ini benar-benar masuk dalam hati kita, jiwa kita, roh kita, bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat. Bagi siapapun bisa menikmati buah-buah yang kita hasilkan. Amin ya, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, agar banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah rahmat dan belas kasihan dari Bapa sendiri. Tuhan Yesus juru selamat manusia. Tuhan Yesus mau setiap orang tahu ke surga jalannya adalah Tuhan Yesus. Tugas dari murid-muridnya berarti tugas kita juga. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan juga kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Kita juga anak-anak terang, anak-anak Allah. Amin ya. Amin. Kiranya apapun yang kita lakukan ya selama kita hidup di dunia, benar-benar bisa menjadi apa yang dimaui Tuhan, yaitu melakukan apapun yang menjadi kehendak Bapa, seperti Tuhan Yesus ya. Seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu. Amin. Karena kita tahu jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Manusia itu harus kudus untuk bisa ke surga. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pemilik surga sendiri. Amin ya. Jalan kita adalah Tuhan Yesus. Cuma ada dua pilihan, ke surga atau neraka. Ke surga bersama Tuhan Yesus ke Firdaus, ke neraka bersama Lucifer, di mana hanya ada ratap dan kertak gigi sampai selamanya. Itu harus kita beritahu. Hanya ada dua pilihan, ikut Yesus atau ikut Lucifer. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Karena bertemu Bapa atau ke surga itu butuh kekudusan. Kita harus beritahu semua orang. Cukup percaya dan mengimani. Cukup percaya dan mengimani apa yang sudah diceritakan Tuhan Yesus lewat Injil. Amin ya. Cukup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Itu. Imani saja atau percaya saja kepada Tuhan Yesus. Itu perlu kita beritakan agar banyak orang lebih-lebih lagi selamat. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Seluruh warga surga bersorak-sorai, para malaikat semuanya bersorak-sorai. Itu satu jiwa itu berharga, penting bagi Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Amin ya. Amin.
Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal ke-21 ayat 15 sampai 19. Judul perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini ya, percakapan antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengeluarkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin ya. Amin. Percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Percakapan ini terjadi saat 40 hari Tuhan Yesus bangkit dan menemui para murid-muridnya dan para rasulnya, 500-an orang sebelum bertemu dengan Bapa. Ini terjadi 40 hari tersebut. Kejadian ini terjadi merupakan rentetan peristiwa-peristiwa 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, dan Simon sedih saat Tuhan Yesus menanyai berkali-kali. Dikatakan di ayat 17, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan jawab Petrus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata Tuhan Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus, murid Tuhan Yesus yang paling vokal, yang paling berani. Bahkan saat berjalan di atas air, Petrus berani. Petrus yang pernah karena ketakutan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saat Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, Petrus yang ini. Tapi Tuhan Yesus percaya kepada Petrus.
Petrus yang tidak sempurna pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi dipercaya Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Ditanya sampai Tuhan, dan Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi. Petrus mau mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Perkataan Tuhan Yesus ini merupakan perumpamaan mengenai peristiwa yang akan dialami Petrus. Petrus disalib. Dikatakan di ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Manusia tidak ada yang sempurna, dan manusia yang tidak sempurna yang bernama Petrus ini dipakai Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Bahkan Tuhan Yesus bersaksi melalui sebuah perumpamaan bahwa Petrus akan mengalami seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ketika muda. Petrus akan mengikat pinggangnya dan pergi kemanapun Petrus mau. Tapi ketika tua, Petrus akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Tuhan Yesus sudah bersaksi mengenai apa yang dialami Petrus, walaupun melalui perumpamaan. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin, ya. Amin. Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya, yang mengasihi Tuhan Yesus. Seperti Petrus yang ketika disalib pun dia tidak mau menyamai Tuhan Yesus sehingga mau disalib terbalik. Itu Petrus yang dahulu ketakutan sampai menyangkal. Tapi ketika sudah mengembalakan domba-dombanya dan ketika dihukum salib pun, Petrus berani dan meminta untuk disalib terbalik agar tidak menyamai Tuhan Yesus. Ini Petrus yang sama, tapi rohnya sudah berbeda. Roh Kudus menyertai Petrus. Amin, ya. Amin. Ini yang dimaui Tuhan Yesus. Maukah kita mengembalakan domba-dombanya? Ini yang dimaui Tuhan Yesus. Amin, ya. Kiranya renungan kali ini menguatkan kita mengenai apa yang diingini Tuhan Yesus. Dengan mengembalakan domba-dombanya berarti mengajar domba-dombanya untuk menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti mereka, untuk menyebarkan Injil, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Amin, ya. Amin. Maksud dari Injil ini dicatat agar orang tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Amin, ya. Amin. Dan agar semua orang tahu bahwa rahmat dan belas kasihan itu adalah Yesus. Amin, ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu untuk kuat di dalam Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi yang lainnya.
agar banyak jiwa-jiwa lagi diselamatkan, ditolong, dibantu. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin ya, puji Tuhan, amin.